Pemirsa, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Pengetatan PSBB Jawa Bali diberlakukan berdasarkan data terjadinya peningkatan penambahan kasus positif COVID-19 per minggu di bulan ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menegaskan penetapan PSBB Jawa Bali bukan pelarangan kegiatan, melainkan pembatasan. PSBB Jawa Bali juga sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19. Nah, penerapan pembahasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan PP 21 tahun 2020 di mana mekanisme pembatasan tersebut. Nah, pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan. Kriteria pengetatan PSBB Jawa Bali dipengaruhi tingkat kematian di atas tingkat kematian nasional yakni 3%, tingkat kesembuhan nasional di bawah tingkat kesembuhan nasional 82%, tingkat kasus aktif di bawah tingkat kasus aktif nasional 14%, dan tingkat keterisian rumah sakit di atas tingkat keterisian nasional yakni 70%. Untuk aturannya, perusahaan membatasi jumlah karyawan yang work from home sebanyak 75% dari total karyawan dan kegiatan yang berhubungan dengan konstruksi pembangunan beroperasi 100%. Kegiatan belajar mengajar masih berjalan secara daring atau dari rumah dan kegiatan di rumah ibadah dibatasi 50% kapasitas. Operasional sektor esensial buka 100% dengan sejumlah ketentuan diantaranya jam operasional yang diatur dan kapasitas orang yang dibatasi. Untuk pusat perbelanjaan harus tutup pada pukul 19 dan restoran diperbolehkan makan dan minum di tempat namun maksimal 25% dari total kapasitas. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara dan pemerintah daerah mengatur kapasitas serta operasional moda transportasi umum untuk masyarakat. Daerah yang wajib menerapkan PSBB Jawa Bali diantaranya adalah DKI Jakarta. Sementara untuk Provinsi Banten, Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Untuk Jawa Barat, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Lalu daerah Jawa Barat lainnya ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Cimahi. Di wilayah Jawa Tengah meliputi Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Selanjutnya, daerah istimewa Yogyakarta ada Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kulon Progo. Untuk Jawa Timur ada wilayah Malang Raya dan Surabaya Raya. Kemudian untuk Pulau Dewata Bali terdapat 2 daerah yakni Denpasar dan Badu. Pemirsa, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali memasuki hari kedua. Karena arus lalu lintas serta moda transportasi umum di ibu kota tampak berbeda dari hari biasanya. Dan berikut laporan dari reporter iNews Eti Juwitasari dan juru kamera Abdul Rosyid. Hari kedua penerapan PPKM atau pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat arus lalu lintas di sejumlah titik di DKI Jakarta terpantau lengang. Jika biasanya di tempat saya melaporkan saat ini di Bundaran Hotel Indonesia pada jam-jam sibuk seperti ini, arus lalu lintas sudah mulai tersendat. Namun hal ini tidak terjadi pada hari ini karena di dalam PPKM diatur mengenai aktivitas perkantoran bahwa di dalamnya diatur 25% karyawan yang diperbolehkan masuk kantor dan sisanya 75% harus menjalankan WFH atau work from home atau kerja dari rumah. Hal ini tentu saja juga mempengaruhi moda transportasi di DKI Jakarta seperti contohnya Transjakarta dan juga komuter lain. Menurut pantauan tim di lapangan, kami melihat bahwa moda transportasi tersebut tidak sibuk seperti biasanya. Banyak orang yang berangkat ke kantor, namun hal ini tidak terjadi pada hari ini.
Selain itu, sejumlah aturan PPKM lain juga diatur seperti aktivitas belajar mengajar, bahwa aktivitas belajar mengajar harus dilaksanakan secara daring atau online atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh. PPKM juga mengatur mengenai kegiatan usaha, bahwa mal, restoran ataupun tempat usaha lainnya hanya diperbolehkan buka hingga pukul 7 malam. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Nah, itu tadi sejumlah aturan di Jakarta sudah diterapkan. Lalu kita akan lihat ya Stefani seperti apa kondisi PPKM saat ini di Bali dan juga Jawa Barat. Sudah ada Putri Cahya di Kuta Bali dan Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Putri terlebih dahulu. Putri, seperti apa penerapan hari kedua PPKM di sana, Putri? Baik, Wilson, Stefani, dan pemirsa, saat ini kami di lapangan sedang berada di kawasan Kuta, dan pada hari kedua pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini di kawasan Kuta, mungkin Anda bisa lihat dari layar kaca Anda bahwa aktivitas lalu lintas di kawasan Kuta ini sangat lengang, tidak seperti biasanya. Dan tidak hanya di kawasan lalu lintas atau jalan rayanya saja yang sepi, tapi di pantai Kuta, biasanya walaupun di masa pandemi ini ada saja warga lokal, ekspatriat, atau wisatawan domestik yang menghabiskan waktu siang harinya di pantai Kuta untuk surfing atau aktivitas pantai lainnya. Namun siang hari ini tidak nampak, pantai sangat sepi, begitu juga dengan lalu lintas. Dan tadi pada saat perjalanan dari kota Denpasar menuju ke Kuta ini dapat kami laporkan juga bahwa aktivitas lalu lintas sangat lengang. Padahal biasanya di jam-jam seperti jam 7 pagi sampai jam 10 itu kawasan lalu lintas dari arah Denpasar menuju Kuta ini sangat ramai, karena di jam-jam sekian biasanya masyarakat menuju ke kantor ataupun tempat bekerja. Pada saat perjalanan menuju kawasan Kuta ini juga kami melihat banyaknya mobil-mobil Satpol PP yang melakukan razia ataupun juga berpatroli untuk memastikan bahwa semuanya menggunakan APD terutama masker. Bahwa kami informasikan sampai dengan PPKM ini berakhir, pihak dari Satpol PP bekerja sama dengan instansi terkait akan melakukan razia masker atau APD di jam-jam tertentu seperti di pukul 9 pagi hingga 11 siang, dan kemudian akan dilanjutkan lagi dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Selain melakukan razia APD, Satpol PP dengan instansi terkait sampai tanggal 16 Januari 2021 mendatang akan melakukan bersih-bersih lingkungan untuk menurunkan baliho-baliho yang sudah kadaluarsa. Dengan harapannya menjaga lingkungan yang aman dan bersih ini bisa membantu dalam mencegah penularan COVID-19 yang masih masif hingga saat ini. Sehingga harapannya masyarakat dimohon untuk tetap menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menggunakan masker, menerapkan PPKM ini, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas yang memang tidak penting, cukup hanya di rumah saja. Untuk itu sementara itu yang dapat saya laporkan dari Kuta Bali. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Daisy dengan laporannya di Bandung. Ya Putri, jika di Bali menggunakan istilah PPKM, sementara di Kota Bandung sendiri pemerintah Kota Bandung memilih untuk menggunakan istilah PSBB proporsional. Hal ini karena memang setelah pemerintah kota mengkaji beberapa aturan yang tercantum dalam PPKM, ternyata hasilnya adalah hampir-hampir sama, hampir-hampir mirip dengan aturan-aturan yang juga diterapkan dalam PSBB proporsional yang beberapa waktu lalu juga diterapkan oleh Kota Bandung. Tinggal disesuaikan saja dengan surat keputusan atau SK dari Wali Kota Bandung, Odet Muhammad Daniel, yang sudah ditandatangani hari Senin kemarin pada saat PSBB proporsional mulai diterapkan di Kota Bandung 11 Januari 2021. Nah, untuk penerapan PSBB proporsional ini berbeda dengan penerapan PSBB sebelum-sebelumnya, bahwa tidak ada checkpoint bagi kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke wilayah Kota Bandung. Selain itu, aturan-aturan lainnya juga memang sama ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Wilson dan juga Stefani, bahwa untuk aturan dari PSBB proporsional ini porsi dari WFH ini lebih besar ya, 75%, dan untuk WFO-nya 25%, sedangkan untuk sekolah ini masih dilakukan secara daring, dan untuk jam operasional dari pertokoan ya, mal, pusat perbelanjaan ini sampai dengan pukul 7 malam. Berbeda dengan PSBB sebelumnya yang masih dibuka hingga pukul 8 malam. Kemudian juga restoran, kafe, tempat makan ini beroperasi di Bandung sendiri sampai dengan pukul 7 malam. Nah, yang paling difokuskan
oleh pemerintah Kota Bandung pada masa PSBB proporsional sampai dengan 25 Januari 2021 nanti, ini adalah pembubaran atau pengawasan terhadap tempat-tempat atau ruang-ruang publik ya, dan juga tempat-tempat atau sarana-sarana olahraga, fasilitas-fasilitas umum seperti itu. Contohnya, saya akan tunjukkan kepada Anda nih, seperti di belakang saya ini adalah Gor Saparua yang memang benar-benar ditutup, dan perbedaannya jika dibandingkan dengan hari-hari sebelum diterapkannya PSBB proporsional adalah hari ini relatif lengang, sangat sepi. Tidak ada aktivitas masyarakat sama sekali. Bahkan juga biasanya nih kita masih lihat beberapa warga yang berolahraga, kemudian juga kita juga masih melihat ada beberapa orang yang berkerumun, tapi hari ini benar-benar relatif lengang, relatif sepi, dan masyarakat sudah mulai memahami dan juga sudah mulai mengetahui tentu saja ya, penerapan PSBB proporsional di Kota Bandung ini berlangsung sampai dengan 25 Januari 2021 nanti. Sekaligus juga memang ada beberapa aturan atau ada pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Stephanie Wilson. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung. Sebelumnya juga ada Putri melaporkan dari Kuta Bali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, antisipasi rumah sakit rujukan COVID-19 penuh, RSDC Wisma Atlet menyiapkan 50 tempat tidur intermediate care unit. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.